Bab 111 Patung Dewa Jahat. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, di 5 gunung tempat geng bandit iblis berada. Watson berada di Golden Flash saat ia melayang di sisi puncak tengah. Ia menghitung binatang ajaib yang telah ia gabungkan. 20.000 binatang ajaib tingkat perunggu berada di tanah. Ada 5.000 binatang ajaib tingkat perak serta liger bersayap 2. Semuanya mengitari langit, sama seperti prajurit manusia yang akan mengembangkan sayap aura tempur saat mereka mencapai tingkat perak, binatang ajaib juga akan menumbuhkan sayap saat mereka mencapai tingkat perak. Mereka yang bersayap belum tentu binatang ajaib tingkat perak, tetapi binatang ajaib tingkat perak pasti memiliki sayap. Tuan Muda Watson, kapan kita akan menyerang? Alan memimpin 20 ksatria bulan hitam, mereka berada di liger bersayap 2, dan mereka tetap di samping Watson untuk melindunginya. Sven berada di sampingnya dan sekelompok pemilik istana yang berteriak keras. Beberapa dari pemilik istana itu berada di atas binatang ajaib, sementara beberapa binatang menahan yang lain. Mereka sangat menderita. Watson telah membawa semua orang ke bukit tempat geng bandit kumuh berada. Setelah mereka menemukan Sven, mereka segera kembali ke pimpinan Sven. Mereka mencari di hutan berkabut dan melakukan pengeboman karpet, mereka menyapu bersih semua benteng geng bandit di sekitar hutan berkabut. Mereka berhasil menyapu bersih sedikitnya 100 geng bandit. Geng bandit yang tersisa sebagian besar tidak berguna. Setelah mereka mendengar bahwa kastil bulan hitam akan menyerang mereka, mereka melarikan diri, mereka bahkan tidak repot-repot membawa harta karun mereka. Binatang ajaib yang mengelilingi benteng geng bandit iblis wanita berlumuran darah. Karena mereka telah melahap banyak bandit, mata mereka bersinar dengan cahaya haus darah. Alan, kami tidak terburu-buru untuk menyerang. Kami akan menunggu di sini saja. Geng bandit iblis wanita tidak akan bisa menahan diri untuk keluar sendiri. Hanya ada satu geng bandit yang tersisa di dekat kastil bulan hitam. Ini akan berakhir setelah kami membersihkan mereka. Watson terkekeh dan menoleh untuk melihat beberapa pemilik rumah bangsawan yang tidak jauh darinya. Semuanya, aku membawa kalian ke sini karena aku ingin kalian membantuku menemukan Lady Gluttony. Kita sudah bertarung di hutan berkabut dan belum melihat jejaknya. Ini berarti dia sudah kembali ke sarangnya. Tidak ada dari kalian yang berhasil menangkap Lady Gluttony, jadi aku tidak bisa memberimu hadiah apapun. Tuan Muda Watson, Anda pasti bercanda. Merupakan kehormatan bagi kami untuk datang dan menyaksikan tindakan heroik kastil bulan hitam. Bagaimana kami bisa meminta hadiah? Sudah menjadi keberuntungan kami untuk bisa datang dan menyaksikan penampilan heroik kastil bulan hitam. Bagaimana kami masih bisa meminta hadiah? Kata Christine, dia mengenakan baju besi tingkat emas, dan dia berada di belakang liger bersayap 2. Wajahnya pucat, seolah-olah dia baru saja muntah. Christine benar, kita tidak bisa menahan diri untuk tidak terlalu lemah. Kita beruntung Tuan Muda Watson tidak menghukum kita. Pemilik rumah bangsawan lainnya, Morgan, juga angkat bicara. Setelah mengatakan itu, dia muntah dan hampir jatuh dari liger. Dia tidak seperti Christine, yang dilindungi oleh baju besi tingkat emas. Sepanjang jalan, binatang ajaib tingkat perak yang terbang cepat hampir merenggut nyawanya. Dia adalah orang yang pemarah, tetapi setelah dia melihat metode Watson yang kejam terhadap para bandit, dia tidak lagi berani menyuarakan pendapatnya. Lady Gluttony hanya melukai beberapa ksatria bulan hitam, tetapi Watson ingin menghancurkan semua geng bandit, termasuk kelompok bandit iblis. Jika dia membuat Watson marah, bukankah dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan? Morgan masih ingat kejadian beberapa jam yang lalu ketika Watson mengendalikan puluhan ribu binatang ajaib untuk menyusup ke geng bandit. Hanya ada beberapa ratus bandit yang menyedihkan, dan ada juga beberapa elit tingkat perunggu. Sayangnya, binatang ajaib tingkat perak itu menghancurkan mereka seperti daging cincang. Ada yang lebih buruk lagi. Beberapa bandit tertidur di gua. Sebelum mereka tahu apa yang terjadi, puncak gunung telah hancur oleh sihir dari puluhan ribu binatang ajaib itu dan mengubur mereka selamanya. Berkat kastil bulan hitam, semua geng bandit di sekitar telah dibasmi. Kita tidak perlu takut saat musim dingin tiba. Ya, sekarang aman. Ini adalah hadiah terbesar yang diberikan kastil bulan hitam kepada kita. Pemilik manor lainnya juga menimpali, mereka bukan orang bodoh. Mereka tahu mengapa Watson bersikeras membawa mereka saat dia membasmi geng bandit. Bukan hanya untuk mencari satu orang,
tetapi dia juga ingin mengintimidasi mereka. Watson berhasil. Mereka tahu bahwa binatang ajaib itu adalah rekan satu tim mereka. Kebanyakan dari mereka ingin mengompol saat berdiri di samping binatang itu. Mereka juga kecewa saat melihat penjaga mereka gemetar di samping binatang itu. Mereka melihat ke arah penjaga kastil bulan hitam. Mereka semua adalah prajurit tingkat perak yang tetap tenang saat menghadapi bahaya. Kemudian, mereka melihat bawahan mereka. Mereka tidak berguna meskipun mereka adalah prajurit lapis besi dan perunggu. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan para penjaga kastil Blackmoon. Sementara mereka memikirkan hal itu, para penjaga mereka juga melihat mereka. Mereka bertanya-tanya mengapa atasan mereka tidak dapat melengkapi mereka dengan peralatan lapis perak dan binatang ajaib seperti Watson. Jika mereka tahu bahwa kastil Blackmoon sedang merekrut orang 2 bulan lalu, mereka juga akan pergi. Ledakan, sementara semua orang tenggelam dalam pikiran mereka, gemuruh bergema dari puncak gunung yang ditempati oleh geng bandit iblis. Kemudian, seorang wanita dengan jubah hitam yang indah dan topeng kelinci terbang ke arah mereka. Dia mengepakkan sayap aura tempurnya yang hitam pekat di punggungnya saat dia berdiri berhadapan dengan Watson. Kemudian, dia berkata, "Nah, bukankah ini Tuan Muda Kastil Bulan Hitam? Kita belum bertemu selama 2 hari, apakah kamu merindukanku? Aku sangat merindukanmu sampai-sampai aku ingin memakanmu. Nona Kerakusan, kamu menggunakan metode yang kejam untuk membantai orang-orang dari banyak istana, termasuk Istana Vermilion. Aku di sini untuk mencari keadilan bagi yang mati. Jika kamu menyerah, aku akan memberimu pengadilan yang adil. Jika tidak, kamu hanya bisa bertobat di neraka." Watson meletakkan kedua tangannya di samping bibirnya untuk mengeraskan suaranya. "Pengadilan yang adil, apakah kamu bercanda? Bukankah ini dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah? Aku kuat, jadi aku bisa menjarah sesukaku. Jika kamu lemah, maka kamu hanya bisa mati." Lady Gluttony meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Nada suaranya tenang, tetapi suaranya terdengar jauh. "Sepertinya aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu." Kemudian, Watson melambaikan tangannya dengan tiba-tiba, dia telah memberinya kesempatan. Binatang-binatang ajaib di sekitar beberapa puncak gunung mengeluarkan raungan marah dan menyerang Lady Gluttony. Yang pertama menyerbu ke langit adalah puluhan gosok badai tingkat perak yang membawa badai yang membentang puluhan meter. Di belakang mereka adalah liger bersayap 2, diikuti oleh berbagai binatang ajaib, seperti beruang bersayap dan monster yang tampak seperti Pterosaurus, semuanya membuka mulut dan menembakkan. Sinar aura tempur dengan elemen yang berbeda. Aliran cahaya berwarna-warni melesat di langit dan membentuk nyala api yang luar biasa, bahkan menutupi matahari terbenam. Semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Ketika dihadapkan dengan serangan yang begitu mengerikan, bahkan seorang prajurit tingkat emas yang bersenjata lengkap akan tercabik-cabik saat mereka berdiri di tengah badai aura tempur, apalagi Lady Gluttony. Seperti yang diharapkan, cahaya melahap Lady Gluttony dengan cukup cepat, tidak ada bagian darinya yang tersisa. "Saya rasa kita tidak perlu mengambil tindakan. Tuan Muda Watson akan mampu mengurus mereka sendiri," kata Alan dengan tenang sambil merentangkan tangannya keluar. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara kalah dalam pertarungan. 5.000 binatang ajaib tingkat perak dapat menenggelamkan Lady Gluttony dengan sekali ludah, belum lagi binatang-binatang itu dapat menggunakan sihir yang sebanding dengan teknik pertempuran. Efek seperti apa yang akan dihasilkan dari 5.000 serangan tingkat perak jika ditumpuk? Mereka mungkin dapat menembus langit. Tunggu, sepertinya ada yang salah. Watson juga mengira lawannya telah mati. Tiba-tiba, firasat buruk muncul di hatinya. Yah, itu serangan yang cukup kuat. Sayangnya, itu tidak berguna. Cahaya itu menghilang. Lady Gluttony masih melayang di langit, dia tidak terluka. Topeng di wajahnya tiba-tiba membuka mulutnya, memperlihatkan gigi-gigi yang menempel di dagingnya. Itu tampak sangat menakutkan. 5 gunung di bawahnya berguncang, dan bebatuan jatuh untuk memperlihatkan 5 patung identik yang memancarkan cahaya gelap. Cahaya itu terhubung dan mengembun menjadi hantu wanita yang tingginya ratusan meter di udara, dan melindunginya di dalamnya. Apa itu? Para lelaki itu menatap langit sambil menghirup udara dingin. Bahkan ekspresi Watson berubah saat ia melihat hantu wanita raksasa di langit. Hantu wanita itu tingginya ratusan meter, dan ia mengenakan pakaian hitam pekat. Pakaiannya diukir dengan bola mata bengkak yang lingkarnya beberapa meter. Bola mata itu menggelinding di pakaian wanita itu membuat semua orang merasa tidak nyaman.
Ada 7 kepala di hantu itu, dan masing-masing berbeda. Beberapa memiliki 1 telinga, beberapa hanya memiliki 1 mata, dan yang lainnya hanya memiliki mulut. Ia tampak sangat aneh. Tubuh wanita itu juga bukan manusia. Bagian atasnya adalah gambar wanita gemuk, dan bagian bawahnya adalah ekor ular. Ketika Watson menatap bola mata di pakaian wanita itu, ia merasakan sakit yang menusuk di matanya. Kabut abu-abu naik ke telapak tangannya. Krek, dengan suara lembut, sepotong kecil kulit mati abu-abu muncul di telapak tangannya. Rasanya seperti batu. Kulit mati itu hancur dan berubah menjadi debu yang jatuh ke tanah dengan sentuhan ringan saat memperlihatkan luka berdarah. Ah, mataku, aku tidak bisa melihat apa-apa. Tidak jauh dari Watson, seorang penjaga dari manor lain menutupi matanya dan berguling di atas tubuh Liger bersayap 2 sebelum dia berguling di atasnya. Ketika dia berada di udara, mereka mendengar suara retakan dari tubuh penjaga itu. Lapisan yang mengeras terbentuk di tubuhnya, dan dengan cepat menyebar. Dalam beberapa detik, penjaga itu telah berubah menjadi patung, dia masih dalam posisi menutupi matanya. Kemudian, dia jatuh dari ketinggian beberapa ratus meter. Apa yang terjadi? Mengapa lenganku berubah menjadi batu? Seorang pemilik manor di belakang binatang ajaib tingkat perak menyaksikan dengan ngeri ketika tangan kanannya berubah menjadi batu. Seorang penjaga yang khawatir di sampingnya harus mendukungnya. Namun, ketika dia menyentuh lengannya segera hancur dan berubah menjadi debu, dan sisa lengannya berdarah. Setelah dia tertegun selama beberapa detik, pemilik manor akhirnya bereaksi dan berteriak kesakitan. "Christine, cepat, pinjamkan kami baju sirahmu." Morgan dan Jack, yang tubuhnya sebagian membatu, berteriak saat mereka mengarahkan binatang ajaib mereka ke arahnya. Semua orang juga membatu, kecuali Christine, yang mengenakan baju zirah tingkat emas, jadi dia kebal terhadap keadaan itu. Dia masih baik-baik saja saat itu. Kalian laki-laki, punya nyali. Apa yang kalian coba lakukan? Juga, siapa di antara kalian yang menyentuhku? Apa kalian tidak tahu malu? Ketika dia melihat mereka berdua melompat turun dari binatang ajaib dan memeluk diri mereka sendiri seperti kungkang, Christine menamparkan mereka. Saat mereka menutupi pipi mereka yang merah dan bengkak, Morgan dan Jack melihat bagian tubuh mereka yang mengeras, bagian itu tidak menghilang atau membesar lebih jauh. Mereka menghela napas lega, lebih baik kehilangan harga diri daripada nyawa mereka. Bukan hanya pemilik istana, tetapi bahkan para ksatria bulan hitam dan binatang ajaib di langit telah mengalami beberapa tingkat pembatuan. Itu buruk. Benda itu adalah proyeksi dewa jahat, iblis primordial. Dia berada di tingkat cahaya bintang saat dia masih hidup. Semuanya, jangan lihat matanya. Matanya mengandung sihir aneh. Tubuh kita akan membatu jika kita melihat matanya, teriak Sven dengan cemas sambil menutupi matanya dengan tangannya. Tingkat kekuatan di dunia itu dibagi menjadi besi, perunggu, perak, emas, platinum, berlian, cahaya bintang, dan raja. Manusia biasanya dapat mencapai tingkat emas sementara yang luar biasa dapat mencapai tingkat platinum dan berlian. Apapun di luar itu adalah milik para dewa. Cahaya bintang, itu berarti bersinar seperti bintang dan memandang semua makhluk hidup dari atas. Konon, para elit di wilayah itu mampu berkomunikasi dengan langit dan bumi, dan mereka juga dapat menghancurkan seluruh negeri hanya dengan lambaian tangan. Karena mereka sangat kuat, banyak elit kuno tingkat cahaya bintang disembah sebagai dewa, dan iblis purba adalah salah satunya. Kultus iblis dapat berkembang di kerajaan karena merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh elit tingkat cahaya bintang. Bahkan jika itu hanya bayangan, itu bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh elit tingkat perak dan emas manapun. Suara Sven tidak terdengar jauh di tengah kerumunan yang kacau, dan banyak orang serta binatang ajaib telah berubah menjadi patung, mereka telah jatuh dari langit. Tidak peduli apapun level mereka, bahkan jika mereka adalah juara tingkat perak, mereka tidak akan mampu melawan setelah sihir menghantam mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan saat mereka berubah menjadi patung. 5 ksatria bulan hitam tidak menyadari peringatan itu, dan mantra itu juga menghantam mereka. Mereka telah berubah menjadi batu. Untungnya, Watson bereaksi cepat dan membimbing binatang ajaib untuk membawa patung para ksatria. Binatang-binatang itu terbang ke kejauhan, jadi para ksatria itu tidak hancur berkeping-keping. Watson juga menatap mata iblis primordial.
Dia merasakan jejak aura ofensif di tubuhnya yang terus-menerus memakan daging dan darahnya saat mengubah organ-organ dalamnya menjadi batu tak bernyawa. Untungnya, dia adalah juara tingkat emas, energi vital dan darahnya sangat melimpah, jadi dia masih bisa menahannya untuk saat ini. Namun, dia tidak bisa terus melakukannya dalam jangka panjang. Tepat saat dia berpikir tentang cara membersihkan aura itu, sumber sihir unsur kekacauan di tubuhnya bergetar dan menyerap aura iblis wanita itu. Pada saat yang sama, suara pemberitahuan sistem terdengar di telinganya. Energi tingkat tinggi terdeteksi untuk fusi. Apakah Anda ingin melakukan fusi? Tentu saja, Watson menjawab tanpa ragu-ragu. Itu adalah pemberitahuan sistem yang langka untuk fusi. Begitu dia selesai berbicara, Watson mendengar dengungan sebelum dia merasakan sumber sihir di tubuhnya bergetar. Itu memancarkan kekuatan yang kuat dan memikat. Tidak jauh dari sana, bola mata pada proyeksi primordial Demones tetap bergerak saat mereka melihat ke arah yang berbeda. Pada saat itu, bola mata itu sepertinya merasakan sesuatu. Mereka melihat ke arah Watson, pertama dengan keraguan, lalu dengan keterkejutan, dan akhirnya dengan ketakutan. Ratusan bola mata berputar seolah-olah mereka ingin melepaskan diri, tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa melakukannya. Gumpalan udara abu-abu menyembur dari mereka, itu menyatu dengan udara sebelum mengalir ke tubuh Watson. Yah, tepatnya, itu adalah sumber sihir yang kacau yang telah menyatu ke dalam tubuhnya. Selamat, Guru, karena berhasil menyatu dengan energi tingkat tinggi. Kapasitas penyimpanan sihir unsur kekacauan telah berkembang hingga setara dengan 2 elit tingkat platinum. Master, Anda telah memperoleh mantra tingkat emas tambahan, mata sihir pembatuan. Saat digunakan, lawan dapat membatu. Bergantung pada sihirnya, tingkat dan waktu pembatu akan berbeda. Pembatu juga dapat dihilangkan atas inisiatifnya sendiri. Watson terkejut dengan senang hati. Dia tidak menyangka akan mempelajari mantra tingkat emas saat dia menyatu dengan aura iblis primordial. Jika aku dapat menyatu dengan seluruh proyeksi iblis primordial, apakah itu akan membuatku lebih kuat? Mungkin sangat kuat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap iblis primordial, mata di pakaiannya sebagian besar tertutup. Mata Watson menyala dengan penuh gairah. Dia ada di sana untuk mencuri topeng dosa besar geng bandit iblis. Sepertinya dia menemukan tujuan lain. Orang lain mungkin berpikir bahwa proyeksi iblis primordial adalah bencana yang mengerikan, tetapi Watson menganggapnya sebagai harta karun. Enak sekali. Sudah lama sejak aku makan enak seperti ini. Jarang sekali ada orang yang menggiring binatang ajaib tingkat perak ke arahku, itu seperti mengirimiku makanan. Lady Gluttony bekerja sama dengan proyeksi primordial Demones saat dia melanjutkan pembantaiannya yang tak terkendali di langit. Ketika dia melihat binatang ajaib tingkat perak dengan setengah tubuh yang membatu, dia bisa menghancurkan bagian yang mengeras itu dengan pukulan. Dia melemparkan sisa daging dan darah ke dalam topeng dan menggigitnya. Topengnya adalah lubang tanpa dasar, dan dia tidak akan punya cukup makanan tidak peduli seberapa banyak dia makan. Hanya dalam beberapa menit, dia telah menelan lebih dari 100 binatang ajaib tingkat perak. Dia menyeka darah yang mengalir di lehernya, auranya telah meningkat pesat. Dia telah maju dari tingkat perak ke tingkat emas dalam satu gerakan. Kultus iblis adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh iblis primordial milik dewa jahat. Mereka masih memiliki hal-hal yang harus mereka banggakan, misalnya, susunan magis yang memanggil iblis primordial. Selama pengorbanan darah terus berlanjut, kekuatannya akan meningkat. Geng bandit iblis telah mengintai di perbatasan selama hampir 10 tahun. Mereka menggunakan musim dingin untuk mengorbankan ratusan ribu makhluk hidup. Sekarang, mereka telah mencapai tingkat platinum. Bahkan jika hitungan perbatasan ada di sana, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun, apalagi kastil bulan hitam yang tidak penting. Saat dia melihat ke kejauhan, Lady Gluttony menyadari binatang ajaib yang mengelilinginya terus berjatuhan. Setengah dari 5.000 binatang ajaib tingkat perak telah menghilang dengan cepat, termasuk ratusan liger bersayap ganda. Sebagian besar dari 10.000 binatang ajaib tingkat perunggu juga dalam keadaan membatu. Dia menoleh untuk melirik proyeksi iblis primordial di belakangnya, dan dia melihat bola mata di pakaiannya terus menutup. Lady Gluttony mendecak lidahnya. Energinya habis begitu cepat, jauh lebih cepat dari yang kuduga. Sungguh tidak bisa diandalkan. Bagaimanapun, aku sudah cukup makan. Binatang ajaib itu tidak lagi menjadi ancaman. Paling buruk,
Aku akan membunuh semua orang di depanku dan memulihkan energi untuk susunan sihir. Dia menjilat bibirnya di bawah topeng. Sayap aura tempur hitam legam di punggung Lady Gluttony mengembang beberapa kali saat dia langsung menuju Watson. Untuk menangkap pencuri, seseorang harus terlebih dahulu menangkap pemimpinnya. Begitu Watson tertangkap, para pengawalnya tidak akan mampu melawan. Tuan Muda Watson, serahkan ini pada kami. Anda harus segera pergi. Alan mengendalikan liger bersayap dua itu sambil berusaha sekuat tenaga untuk tidak menatap mata iblis primordial, dan ia melindungi Watson di depannya. Salah satu lengannya telah mengeras, dan pembatuan menyebar dengan kecepatan yang membuat ekspresinya tampak agak tragis. Tuan Muda Watson, sepertinya saya tidak akan bisa datang hari ini. Saat Anda kembali, Anda dapat memberikan rumah saya kepada mereka yang membutuhkannya. Oh, ya, Tuan Muda Watson, saya baru saja merekrut sekelompok pelayan, dan saya belum menyentuh mereka. Jika Anda menyukai mereka, silakan, ambillah mereka. Selain itu, rumah perlu dibersihkan setiap 3 hari sekali. Biarkan orang yang lebih teliti melakukannya. Jangan merusak lukisan dan vas mahal di ruangan itu. Tuan Muda, juga, saya harus memberitahu Anda. Ketika ia menyadari bahwa Alan akan melanjutkan, Watson terdiam. Ia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Berhenti, kau belum mati. Aku belum mati, tapi mungkin akan segera mati. Alan menangis. Beberapa rekan setimnya telah membatu di depannya. Jika bukan karena baju besi tingkat emas di tubuhnya yang melindunginya, dia juga akan membatu. Baju besi itu tidak memiliki ketahanan abnormal seperti milik Christine. Saat dia menghadapi kematian, dia tidak merasakan banyak ketakutan di hatinya. Sebaliknya, dia berpikir bahwa sangat disayangkan memiliki peralatan sebagus itu padanya. Jika dia berubah menjadi batu, Watson akan menyatukannya untuknya tanpa biaya. Berhenti bicara, Watson tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengaktifkan mantra tingkat emas yang baru saja dia dapatkan, mata sihir pembatuan. Matanya yang biru kebiruan berubah menjadi hijau dan abu-abu. Pupil matanya telah menghilang, hanya bagian putih matanya yang tersisa. Tampaknya mengandung lapisan kekacauan. Bayangan samar bola mata besar muncul di belakangnya. Itu menatap langsung ke lengan Alan. Area yang mengeras itu menghilang secara bertahap. Alan memeluk lengannya dan menangis, dan dia berkata, ketika aku mati, biarkan Lisette memimpin para penjaga. Dia lebih stabil dan berpendirian daripada aku. Untung saja dia tidak datang hari ini. Watson tampak marah dan geli. Lihatlah dirimu baik-baik. Kamu baik-baik saja sekarang. Tuan Muda, Anda tidak perlu menghiburku. Saya mengatakan yang sebenarnya. Ketika dia melihat ekspresi serius Watson, Alan melihat ke bawah dan menyadari bahwa bekas-bekas membatu di lengannya telah menghilang. Kemudian, dia mencoba menggerakkan lengannya, dan itu sangat fleksibel sehingga dia bahkan bisa menyentuh punggungnya. Dia sangat gembira. Saya merasa hebat. Tuan Muda, bagaimana Anda melakukannya? Itu terlalu ajaib. Dia mengira bahwa dia akan mati. Dia tidak menyangka Watson bisa membatalkan sihir dari iblis primordial. Dia memang Watson. Apa yang terjadi? Iblis rakus itu bergegas ke suatu tempat tidak jauh dari Watson. Dia menatap pemandangan di depannya, tetapi otaknya tidak bisa berfungsi dengan baik. Iblis primordial adalah bagian dari dewa jahat. Bahkan jejak bayangannya berada di tingkat platinum. Dia tidak terpengaruh karena dia memiliki perlindungan. Topeng dosa besar, tetapi bagaimana pemuda di depannya bisa selamat dari itu? Lupakan saja, aku tidak peduli. Aku akan tahu setelah aku memakannya. Topeng kepala kelinci di wajah Lady Gluttony menggeliat saat dia membuka mulutnya yang berdarah. Dia ingin menyelamatkan nyawa Watson, tetapi saat itu, dia menginginkan nyawanya. Setelah dia membatalkan pembatuan Alan, Watson menghela napas lega. Mantra tingkat emas yang dia gunakan tidak menghabiskan terlalu banyak stamina. Dengan kekuatannya, dia bisa mengucapkannya berkali-kali. Itu cukup untuk menyembuhkan semua orang yang membatu jika tubuh mereka tidak hancur. Tepat saat dia hendak pergi dan menyelamatkan mereka, dia mendengar suara yang menusuk. Lady Gluttony terbang di depannya dengan aura tempur yang kuat dan memukul telapak tangannya ke arahnya. Tengkorak-tengkorak ilusi muncul di telapak tangan Lady Gluttony, mereka membuka mulut dan berteriak. Suaranya menusuk telinga. Tengkorak-tengkorak itu berkumpul dan berubah menjadi mulut hitam pekat yang akan menelan Watson. Jika kau ingin menyentuh Tuan Muda Watson, kau harus melewatiku terlebih dahulu.
Sebelum Watson bisa bergerak, Alan telah mengangkat sarung tangan emas di tangan kanannya. Itu ditutupi dengan aura tempur elemen air, dan dia melemparkan pukulan ganas ke arah Lady Gluttony. Bang! Dengan suara teredam, Liger bersayap dua dengan Alan terbelah menjadi dua di tempat. Dia memuntahkan seteguk darah dan didorong lebih jauh ke belakang. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia menatap sarung tangan berduri darah hitam laut tak berujung. Itu adalah senjata tingkat emas yang diberikan Watson kepadanya, dan salah satunya telah rusak. Kau telah melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dengan mendengus dingin, Lady Gluttony terus melayang ke arah Watson. Dia sudah menjadi prajurit tingkat emas, dan dengan topeng dosa besar yang memberinya kemampuan untuk melahap, dia hanya akan menjadi lebih kuat saat dia bertarung. Sangat kuat, ekspresi Watson berubah, dan dia mengaktifkan dan menggunakan mata sihir petrifikasi pada Lady Gluttony. Mantra tingkat emas menyelimutinya, itu menutupi tubuhnya dengan lapisan cangkang batu abu-abu kehijauan. Perubahan itu hanya berlangsung sesaat sebelum dengan cepat menghilang. Menggunakan kekuatan iblis primordial untuk berurusan denganku, bukankah kau melebih-lebihkan dirimu sendiri? Namun, kau berhasil mencuri kekuatan iblis primordial, aku benar-benar semakin tertarik padamu. Mata sihir petrifikasi tidak memengaruhimu. Apa maksudnya? Watson menepuk tas spasial yang dibawanya, mengeluarkan tongkat jantung laut, dan mulai melantunkan mantra. Elemen air yang mengalir tanpa henti di dunia, tolong dengarkan panggilanku, berubahlah menjadi raksasa yang dapat menginjak-injak segalanya, raksasa yang tidak bisa dihancurkan. Sihir tingkat emas, raksasa tambang otomatis humanoid. Saat suaranya merendah, 100 raksasa setinggi 10 meter muncul di samping Watson, tubuh mereka dibentuk oleh tirai air biru langit yang memancarkan kekuatan yang mengerikan. Raksasa air itu mengangkat tong di tangan mereka saat mereka muncul dan menembakkan bola meriam ranjau air ke arah Lady Gluttony. Ledakan itu membentuk badai yang menyebabkan pepohonan di 5 gunung berguncang. Namun, itu tidak dapat menggerakkan Lady Gluttony. Raksasa air itu bergegas ke arahnya dan hancur untuk menghasilkan ledakan yang lebih kuat. Namun, mereka semua dilahap oleh aura tempur hitam yang ada di sekitar Lady Gluttony. Tidak ada gunanya. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, itu akan menjadi bagian dari kekuatanku jika kamu tidak di atas tingkat emas. Jika kamu memiliki gerakan lain, gunakan saja. Bagaimanapun, ini adalah saat terakhir dalam hidupmu. Lady Gluttony terkikik, nadanya menghina. Itu, hanya apa yang kamu pikirkan. Watson memejamkan matanya sebentar dan kemudian membukanya kembali dengan sangat cepat. Dia tampaknya telah mengambil keputusan. Alan, bawa semua orang dan pergi. Tapi Tuan Muda, Alan yang terluka melayang ke samping, dia sedikit ragu-ragu. Pergi, Watson memberi perintahnya. Alan menggertakkan giginya, dia hanya bisa mengendalikan binatang ajaib dan memimpin para ksatria bulan hitam yang tersisa dan pemilik manor lainnya untuk mundur. Tidak buruk, membiarkan bawahanmu pergi, bahkan dengan mengorbankan nyawamu sendiri. Kau pemimpin yang baik. Lady Gluttony memperhatikan tindakannya dengan penuh minat. Tidak, kau terlalu memikirkannya. Pada saat itu, Watson juga tersenyum. Aku tidak membiarkan mereka pergi karena aku ingin mengorbankan diriku sendiri. Aku takut sihirku yang kuat mungkin akan menyakiti mereka. Tidak ada gunanya mengatakan itu sekarang. Lagi pula kau tidak akan bisa mendengarnya segera. Saat dia berbicara, Watson mengaktifkan fusi sistem. Dia memiliki 3 mantra tingkat emas, yaitu Humanoid Auto Mind Giant, Silver Serpent on the Raging Sea, dan Petrification Magic Eyes. Yah, dia ingin menggabungkan ketiga mantra itu. Sistem, aktifkan sistem fusi. Selamat, Master, karena berhasil menggabungkan 3 mantra tingkat emas. Kau telah memperoleh mantra tingkat platinum, Deep Sea Dragon's Breath. Mantra tingkat platinum, napas naga laut dalam, sangat kuat, mampu menembus pertahanan elit tingkat platinum. Napasnya sangat korosif dan memiliki efek mengabaikan perlawanan. Napas itu tidak dapat dihilangkan setelah diracuni. Setelah mendengar pemberitahuan sistem, Watson membuka lengannya, dan retakan besar tiba-tiba muncul di langit di belakangnya. Retakan itu membentang ratusan meter seolah-olah terhubung ke dunia lain. Air laut yang tak berujung tumpah, berwarna hitam, dan bola besar berwarna kuning kecoklatan muncul di air. Apa itu? Alan melarikan diri bersama orang-orang dari Kastil Blackmoon dan manor lainnya ketika mereka merasakan fluktuasi magis yang kuat dari belakang mereka. Semua orang berbalik dan melihat,
dan mereka agak terkejut melihat apa yang dipanggil Watson, itu telah membuat mereka takut. Setelah mereka terbang ratusan meter, mereka berbalik dan menyadari bahwa Watson telah memanggil makhluk yang menakutkan. Pupil matanya yang berwarna kuning kecoklatan seperti cermin yang memantulkan dunia, dan matanya lebih besar dari istana. Ia juga memiliki beberapa sisik berwarna gelap, dan dua tanduk naga ganas di atas kepalanya melesat lurus ke langit. Itu adalah kepala naga sihir laut dalam. Di dunia itu, naga adalah ras yang sangat langka dan kuat. Naga dewasa setidaknya memiliki kekuatan prajurit tingkat emas, dan beberapa yang lebih kuat bahkan sebanding dengan elit tingkat platinum atau berlian. Naga sihir laut dalam adalah salah satu yang lebih kuat. Mereka tinggal di tempat yang lebih dalam dari lautan, tempat makhluk biasa bahkan tidak bisa pergi. Saat sihir Watson diaktifkan, hantu iblis primordial, yang telah menjaga Lady Gluttony, tampaknya merasakan beberapa bahaya dan sedikit bergoyang. Mati, Watson merasakan sumber sihir unsur kekacauan di tubuhnya, dan itu telah menguras setengah energi dari dua mantra tingkat platinum. Itu membuktikan bahwa sihir itu benar-benar tingkat platinum. Kau tahu sihir tingkat platinum? Suara Lady Gluttony bergetar saat dia menunjuk Watson. Dia mengira Watson adalah putra bangsawan perbatasan. Dia sudah terkejut mengetahui bahwa dia adalah penyihir tingkat emas pada usia itu. Dia tidak menyangka bahwa Watson benar-benar telah mencapai tingkat platinum. Kapan ada yang pernah mendengar tentang penyihir tingkat platinum berusia 10 tahun? Tidak ada orang seperti dia dalam sejarah seluruh kerajaan. Selama ratusan tahun, Lady Gluttony berbalik dengan rasa takut di hatinya dan menggunakan sayap aura tempurnya untuk pergi dengan cepat. Topeng dosa besar yang dia kenakan, Gluttony, memungkinkannya untuk melahap hal-hal yang lebih lemah darinya. Namun, ada batasan jumlah hal yang bisa dia konsumsi setiap hari. Begitu dia melampaui batas, dia akan meledak dan mati karena dia tidak dapat menahan kekuatannya. Kekuatan tingkat platinum adalah sesuatu yang tidak dapat ditahannya. Namun, sebelum dia bisa berlari terlalu jauh, naga laut dalam itu telah membuka mulut bertaringnya yang besar. Insangnya yang besar terbuka dan memicu gelombang besar di dunia lain. Sebuah susunan sihir besar terbentuk di depan retakan itu. Ada 8 cincin yang terhubung, dan mereka mengembun menjadi kolom air hitam pekat yang keluar dari mulut naga itu. Kekuatannya begitu besar sehingga tampak seperti akan membuat lubang di langit. Iblis primordial membuka lengannya dan mencoba melindungi Lady Gluttony. Retak. Namun, proyeksi iblis primordial itu tidak bertahan sedetik pun sebelum hancur menjadi bayangan cahaya. Gelombang hitam yang membentang sejauh beberapa meter menyapu area itu. Kemudian, akhirnya, gelombang itu menyentuh 5 gunung, dan 2 puncaknya runtuh. Patung iblis wanita yang diukir di gunung di kejauhan juga runtuh, dan kekuatan misterius yang melekat padanya telah menghilang. Tidak, Lady Gluttony menatap gelombang hitam yang menghantam mereka seperti gunung. Wajahnya penuh keputusasaan, dan suaranya menyebar ke angin yang bersiul. Sayangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bahkan tidak bisa menyebarkan aura tempurnya ke tubuhnya, dia hanya bisa menyaksikan gelombang hitam menenggelamkannya. Gelombang hitam itu tidak berhenti setelah mengambil Lady Gluttony. Sebaliknya, ia melaju kencang dan menghantam tanah serta menggerogoti danau hitam yang lebarnya ratusan meter. Air hitam itu menggelembung, dan semua yang ada di dalamnya meleleh, bahkan bebatuan. Raungan. Setelah menyemburkan napas, naga laut dalam itu tampak tidak puas. Sebaliknya, ia menekan kepalanya ke celah itu seolah-olah ingin keluar dari dalamnya. Watson bisa merasakan angin panas beraroma ikan dari belakangnya, dan itu membuat rambutnya berdiri tegak. Dia segera menghentikan sihirnya, dan retakan di belakangnya menyusut secara bertahap sama dengan napas naga laut dalam terlalu kuat. Siapa yang tahu bencana seperti apa yang akan ditimbulkannya jika tubuh utamanya dilepaskan ke dunia. Lebih jauh lagi, sihirnya tidak akan mampu mendukung naga laut dalam itu jika ia keluar dari lubang itu. Naga laut dalam itu meraung dengan cepat saat merasakan lubang itu mengecil. Lalu, tiba-tiba, ia menggerakkan kepalanya dari tempatnya. Watson baru saja menghela napas lega sebelum ia melihat cakar-cakar seperti gunung menghantam retakan itu dan menyebabkan gelombang-gelombang yang tak berujung mengalir. Watson memuntahkan seteguk darah. Kemeja di tubuhnya berubah antara baju besi hitam dan pakaiannya yang biasa. Retakan itu dengan cepat menutup lagi, dan naga laut dalam itu menghilang di tengah raungannya yang enggan. Aku tidak menyangka bahwa mantra tingkat platinum yang menyatu akan begitu berbahaya.
Watson terlempar mundur sambil menyeka darah dari bibirnya. Sayangnya, mantra yang dia ucapkan telah memengaruhinya. Untungnya, dia adalah seorang prajurit tingkat emas. Kalau tidak, cakar itu pasti sudah merenggut nyawanya. Aku tidak menyangka akan mendapatkan mantra tingkat platinum setelah hanya menggabungkan 3 mantra tingkat emas. Dia pikir dia akan membutuhkan setidaknya 10 mantra tingkat emas untuk menggabungkan mantra tingkat platinum. Lagi pula, semakin tinggi level mantranya, semakin sulit untuk menggabungkannya. Itu pasti mantra yang belum lengkap, ular perak. Di laut yang mengamuk, mantra itu mungkin bahkan lebih misterius dari yang dia bayangkan. Untungnya, meskipun ada harga yang harus dibayar, aku juga mendapatkan banyak hal. Watson menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tongkat di tangannya. Topeng kelinci kusam yang dibungkus aura tempur muncul di hadapannya. Item khusus tingkat perak, topeng dosa besar, kerakusan. Efek, mampu memblokir serangan dari elit tingkat emas. Efek samping, emosi pengguna akan menjadi sangat tidak stabil setelah memakai topeng. Efek tambahan, melahap bagi mereka yang lebih lemah dari pengguna. Pengguna dapat melahap daging dan darah pengguna untuk mengubahnya menjadi kekuatan mereka sendiri. Ada batas untuk efek itu. Keterampilan tambahan, perlindungan dewa jahat tidak terpengaruh oleh mantra tipe dewa jahat. Kekuatan tempur Anda dalam domain dewa jahat akan berlipat ganda. Ketika dia melihat atribut yang muncul di depannya, Watson mendecak lidahnya. Seperti yang diharapkan dari pecahan topeng tingkat platinum, seorang prajurit tingkat perak dapat menahan serangan elit tingkat emas. Lebih jauh, efek tambahannya adalah melahap orang lain dan mengubahnya menjadi kekuatan Anda sendiri. Ini agak mirip dengan sistem fusi. Tentu saja, topeng kerakusan memiliki batas atas kemampuannya. Itu tidak dapat dibandingkan dengan sistem sama sekali. Sambil membelai topeng di tangannya, Watson meletakkannya di wajahnya. Topeng itu segera mulai menggeliat, tetapi itu beradaptasi dengan wajahnya dengan sempurna. Mulut kelinci yang tadinya terbuka lebar kini setengah tertutup. Daging dan darah yang menempel di giginya telah hilang seluruhnya, tampak bersih. Pada saat yang sama, Watson merasakan rasa lapar yang kuat di perutnya. Hal itu membuatnya merasa seperti orang yang telah lapar selama 3 hari, dan ia perlu makan sesuatu dengan segera. Apakah itu efek samping dari topeng kerakusan? Watson ingin menemukan sesuatu untuk menguji kemampuan topeng lainnya. Pada saat itu, 5 wanita bergegas dari 5 gunung. Mereka semua mengenakan topeng, dan mata mereka tampak sangat dingin melalui topeng itu. Topeng kerakusan, sepertinya kerakusan sudah mati. Dasar bodoh. Kami sudah bilang padanya bahwa dia tidak boleh seenaknya saja, tapi sepertinya dia menolak mendengarkan kami. Itu hebat sekali. Topeng itu milik geng bandit iblis. Tuan Kastil Bulan Hitam, serahkan topeng itu, dan kami akan mengampuni nyawamu. Watson menatap kelima wanita di depannya. Wanita di depannya mengenakan topeng bertanduk, dan kata-katanya paling agresif. Seorang wanita dengan penutup mata hitam berdiri di belakangnya, dan dia berbaring di atas bantal sementara tubuhnya melayang dengan pantatnya mengarah ke atas. Gelembung-gelembung keluar dari hidungnya dari waktu ke waktu, tidak seorang pun tahu apakah dia tertidur atau itu semua tipuan. 3 wanita lainnya termasuk satu yang mengenakan banyak perhiasan, satu yang ditutupi jubah hitam berkerudung, dan satu yang tampak sangat muda. 1, 2, 3, 4, 5. Menurut ayah, ada 7 topeng dosa besar. Ada 5 orang di sini dengan 5 potong. Selain topeng kerakusan di wajahku, itu berarti semua topeng ada di sini kecuali topeng kebanggaan. Watson sedikit senang ketika dia memikirkan itu. Dia bertanya-tanya tentang bagaimana dia akan mendapatkan topeng lainnya, tetapi orang-orang itu malah pergi kepadanya. Tanpa ragu-ragu, Watson menyerbu ke arah wanita bertanduk sapi yang paling dekat dengannya. Saat dia melakukan itu, dia melihat atribut topeng di wajah pihak lain. Item spesial tingkat perak, topeng dosa besar, murka. Efek, mampu memblokir serangan elit tingkat emas. Setelah memakainya, emosi tuan rumah akan menjadi sangat tidak stabil. Efek tambahan, kemarahan semakin marah seseorang, semakin tinggi. Kekuatan tempurnya. Kerugiannya adalah seseorang akan kehilangan sejumlah rasionalitas transformasi raksasa, memungkinkan seseorang untuk berubah menjadi raksasa, berubah sesuai dengan tingkat kemarahan. Keterampilan tambahan, perlindungan dewa jahat. Sepertinya itu memiliki atribut yang sama dengan topeng kerakusan, dengan beberapa efek tambahan. Kerakusan bisa melahap,
sementara kemarahan bisa berubah menjadi raksasa. Saat Watson merenungkan kelima wanita di depannya, mereka juga mengukurnya dengan ekspresi konflik di wajah mereka. Mereka melihat bagaimana mantra tingkat platinum Watson telah membunuh Lady Gluttony. Dia telah menghilang sepenuhnya, dan susunan sihir asli yang diukir di beberapa puncak juga telah hancur, butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk mengumpulkannya. Mereka tidak berani keluar ketika mereka menyadari bahwa Watson dapat merapal mantra tingkat platinum. Namun, mereka tidak menyangka mantra yang sama akan melukai tubuh Watson juga. Dia bernapas tidak teratur saat melayang di udara, dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Itu jelas merupakan kesempatan yang baik bagi mereka untuk menambah penghinaan atas cedera lawan mereka. Ditambah lagi, mereka tidak bisa membiarkan topeng dosa besar jatuh ke tangan orang lain. Jadi, mereka memutuskan untuk menyerang ke depan. Pemuda itu adalah penyihir yang kuat. Kekuatan pertarungan jarak dekatnya tidak sekuat itu. Aku harus mengandalkan kemampuan pertarungan jarak dekatku untuk menang. Tubuh Lady Urat membesar dan berubah menjadi raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter dengan pikiran itu dalam benaknya. Topeng tanduk sapi di wajahnya berubah secara bertahap saat asap tebal mengalir dari lubang hidungnya. Sepasang sayap besar berwarna daging di punggungnya mengepak lembut saat mendorongnya untuk melemparkan tinju raksasa ke Watson, dan dengan satu pukulan, itu menghancurkan udara. Watson tidak menghindari serangan yang datang. Dia menatap lurus ke aura pertempuran hitam pekat yang menutupi tinju itu. Dia mengangkat kelopak matanya, dan pupilnya menghilang menjadi warna abu-abu kehijauan saat mata abu-abu kehijauan besar muncul di belakangnya. Para dewa telah berubah, dan bintang-bintang telah berubah. Hanya bumi kuno yang tidak berubah. Tolong berikan aku kekuatan untuk menyegel semua hal. Mantra tingkat emas, mata sihir petrifikasi. Bodoh, kamu terlalu bodoh. Sihir semacam itu sama sekali tidak memengaruhiku. Lady Urat tersenyum mengejek. Topeng dosa besar memiliki ketahanan alami terhadap mantra dewa jahat yang serupa, terutama mata sihir petrifikasi. Itu sama sekali tidak memengaruhinya. Pada saat berikutnya, tinjunya dapat mendarat di wajah Watson untuk meledakkan kepalanya. Pada saat itu, Fury mendengar suara siulan dari atas kepalanya. Dua awan yang membentang sejauh 100 meter menghantamnya. Sepertinya Watson tidak bermaksud membuatnya menjadi batu, awan-awan itulah yang ada di atasnya. Ketika dia melihat batu-batu besar berbentuk awan, Lady Urat menggunakan tangannya untuk mencoba menghentikannya. Bang, bang, dua suara teredam bergema saat dia berhasil merobek batu-batu besar itu. Saat dia hendak berbalik untuk melanjutkan serangannya pada Watson, lawannya telah menghilang. Aku di sini, sebuah suara bergema dari belakangnya. Watson mengulurkan tangannya dan menekan punggungnya. Lahap, aktifkan. Dengan desiran, itu menyedot daging dan darah raksasa itu, yang merupakan perwujudan kemarahan Lady Urat. Kemudian, Watson menarik topengnya dengan paksa. Dia melihat wajah cantik dengan rambut kuning pendek dan fitur wajah yang sangat indah, dia masih memiliki jejak kemarahan di dalamnya. Mulai sekarang, topeng ini milikku. Watson meraih topeng Urat, berbalik, dan terbang menjauh. Kembalikan topengku. Wanita, yang melambangkan kemarahan itu menyentuh wajahnya, menggertakkan giginya, dan menyerang Watson lagi. Wanita-wanita lainnya ikut bersamanya. Gunakan 100 koin emas untuk memperkuatnya. Gunakan 1000 koin emas untuk memperkuatnya dengan hebat. Wanita yang melambangkan keserakahan mengeluarkan banyak koin emas dari dadanya dan memercikkannya ke bawah. Ketika koin-koin emas itu menyentuh udara, mereka berubah menjadi cahaya keemasan, menyatu dengan kemarahan Lady Urat, dan meningkatkan auranya. Dia segera tiba di hadapan Watson, dia mengangkat tinjunya dengan marah, tinjunya ditutupi aura tempur unsur gelap. Karena dia telah kehilangan topengnya, serangannya jauh lebih lemah, jadi Watson tidak peduli padanya. Dia hanya tertarik pada gadis muda bertopeng rubah itu. Gadis itu juga bergegas di depannya dan menertawakannya. Kedengarannya seperti lonceng perak. Menurutmu aku cantik? Dalam sekejap, pemandangan wanita telanjang cantik yang tak terhitung jumlahnya melintas di depan matanya. Watson bahkan melihat Wendy dan Capella dalam gambar-gambar itu. Dia tahu itu halusinasi. Kemudian, wanita berambut hitam yang sedang tidur di atas bantal juga telah tiba. Dia mengangkat tangan, menunjuknya, dan berkata, "Tidurlah." Rasa kantuk yang mendalam menyelimuti Watson, itu membuatnya ingin menutup matanya. Raungan. Pada saat kritis itu, raungan buas bergema.
Golden Flash telah menjaga jarak sehingga akan lebih mudah bagi Watson untuk melepaskan sihirnya. Namun, itu telah terbang kembali. Kepala singa itu membuka mulutnya dan menembakkan lebih dari 10 meter sihir tingkat emas yang tampak seperti sinar matahari, dan kepala domba itu sedikit bergetar saat kabut beracun hijau tebal menyebar keluar. Anggota geng bandit iblis yang dekat dengan Watson harus menjauh. Phew, itu hampir saja. Aku hampir terkena. Golden Flash adalah binatang ajaib tingkat emas. Dengan kehadirannya, Watson melambaikan tongkat jantung lautnya untuk menyiapkan lapisan bola meriam ranjau di sekelilingnya. Para wanita itu sama sekali tidak bisa mendekatinya. Ayo, Tuan Muda Watson. Kau yang terbaik. Alan melayang di udara di dekatnya, dia melambaikan tinjunya tanpa mendekat. Bukankah kau Kapten Ksatria Bulan Hitam? Tuanmu bertarung dengan sekuat tenaga, dan kau di sini untuk menonton pertunjukan. Sven menatap Alan dengan ekspresi aneh. Dia telah mendengar tentang rumor yang mengelilingi geng bandit iblis, jadi dia tahu untuk menjauh, dia tidak terpengaruh oleh mantra pembatuan. Tidak apa-apa, itu karena kau tidak mengerti Tuan Muda kita. Dia sangat kuat, jika aku pergi ke sana, itu hanya akan menghalanginya dan memengaruhi penampilannya. Saat Alan berbicara, dia mengacungkan jempol kepada Watson, yang telah melepaskan topeng rubah putih dari wajah gadis muda itu. Itu seperti yang kuharapkan. Dia berhasil mendapatkan topeng ketiga dalam waktu yang singkat. Aku rasa dia akan bisa mendapatkan semuanya dalam sekejap. Rasa hormatku kepada Tuan Muda benar-benar seperti sungai yang tak berujung. Bagaimana mungkin seseorang begitu tidak tahu malu? Sven mengerutkan kening dengan muram. Aku akui bahwa kekuatan Tuan Muda Watson sangat hebat. Namun, tidak ada gunanya baginya untuk merebut topeng dosa besar. Topeng-topeng itu hanya dapat digunakan secara maksimal oleh seseorang yang telah diakui oleh dewa jahat dan telah menguasai aura tempur elemen gelap. Itu masih perlu dipasang kembali. Paling-paling, itu adalah senjata yang berada di antara tingkat emas dan perak. Dia tidak bermaksud untuk menyerang dengan rendah, itu adalah kebenaran. Alan meliriknya dengan ekspresi aneh, merakit kembali. Kamu masih belum begitu mengenal Tuan Muda. Dia bahkan bisa menggunakan sampah untuk membuat peralatan tingkat perak atau bahkan emas. Topeng dewa jahat di tangannya, yah, siapa yang tahu seperti apa bentuknya nanti. Saat mereka berdua berbicara, cahaya yang menyilaukan muncul dari jauh. Kemudian, mereka mendengar perintah. Gabungkan, topeng tanduk sapi dan topeng rubah putih di tangan Watson menghilang pada saat yang sama. Itu menyatu ke wajahnya saat topeng kepala kelinci yang dikenakannya tiba-tiba berubah. Ukiran itu berubah dari kelinci menjadi binatang mengerikan yang benar-benar hitam, ia memiliki tanduk dan hanya satu mata.